resign lagi. Ya. Jadi ingat itu ya, kalau ada yang tidak sampai, jadi harus tunggu komplain dari penerima. Kan kalau toko yang baik, oh ini lupa dikirim untuk Pak Pence, kita minta maaf dulu Pak, ini kita baru kirim sekarang. Jadi IP nggak kayak gitu, udah dikirim nih, udah selesai tugas. Nanti dia tunggu komplain, wah ini paketnya ini kurang 3, gimana sih? Oh ya baru kita kirim lagi, ngerti nggak maksud saya? Jadi sistemnya dia nunggu komplain, dia nunggu request, oh harus resign, dia baru resign. Jadi kalau temen kayak apa ini mas? IP kalau kita ibaratkan teman-teman yang seperti apa? Temen yang kalau kerja kelompok nih ya, harus bukan di chat lagi mas, harus di telepon. Kita mau meeting ini, cepet. Bentar. Lagi bantuin nyokap, ya baru bangun sebenarnya. Bantuin nyokap. Ya. Bagian kamu PPT-nya jangan lupa ya malam ini dikirim ya. Oh oke tenang aja, PPT kan ya siap. Dikirim 1 slide. Ya. Isinya ternyata apa? Copy paste buku atau copy paste hasil ChatGPT, copy paste. Lah, ini ya bahkan PPT kan gua kirim. Iya, tapi kan maksudnya dibuat desain, di sliding gitu loh kan biar dimasukin. Karena gua udah kirim template desainnya. Nah, jadi ada lah teman seperti itu ada, ya. Tetapi, ada tetapinya teman-teman, perhatikan Pak Vince dulu. Dia unreliable, katanya OTW ternyata baru mandi, masih mau tidur lagi. Kirim PPT 1 slide copy paste, nggak dibuat bagus PPT-nya gitu ya. Tetapi dia punya kelebihan. Anak-anak yang IP adalah anak-anak yang hidupnya free, sedap, ya. Oh, hari ini GSLC cuy. Yuk, kita main yuk, naik gunung, main ke Kopeng ya. Kalau orang Bandung main ke Lembang. Apalagi? Ketemu temen, habis dari mana? Gua habis ini cuy. Habis dari Solo kemarin puter-puter wisata kuliner. Loh, kemarin nggak libur ya nggak apa-apa, kan pulang jam 1. Langsung ke Solo, balik lagi tadi malam, sedap gitu ya. Jadi kita butuh orang-orang seperti ini juga. Teman-teman yang dalam tanda kutip unreliable tapi hidupnya free. Karena hidup ini nggak bisa kita terus-menerus kayak TCP. Nah, saya cerita ya. Perhatikan, stop dulu semuanya TCP. Ini kalau ini semua mungkin jangan semua jadi TCP, jangan semua jadi IV ya teman-teman di sini ya. Jadi gini, TCP itu adalah teman-teman Anda yang begitu strict ya. Orangnya strict banget, teman-teman strict banget. Kuliah jam 7.20 teh ya. Pas 7.19 baru masuk. Jadi dia masih di depan tuh, 7.15 masih di depan. Ya, karena dia belum saya kuliah jam 7.20. Saya butuh waktu 1 menit untuk duduk. Dari 7.19 baru masuk duduk. Dia mendengarkan. Ya. Dia mencatat. Bagus Pak ya, dia mencatat, mendengarkan ya. Begitu jam 9, dosen masih ngomong udah keluar. Karena jam 9 kan udah selesai kuliah. Jadi dia hidupnya betul-betul bukan robot lagi, dia sangat strict. Wah. Ya, tapi reliable. Waktu kita meeting jam 7 yuk. Jam 7 dia udah buka room. Kalau online ya, dia udah siap. Pak Vince, ini slide 7 sampai slide 20 kami yang buat ya. Jam berapa deadline? Jam 9, sejam lagi. Jam 9 kurang 1 dia kirim di grup WA. Selesai bagian gua. Nah, ini teman-teman yang sangat reliable. Kalau dia bilang A, pasti A. Ya. Kalau dia bilang B, pasti B. Tapi dia tidak punya freedom, sedap ya. Yuk kita main yuk. Main apa maksudnya? Main ke puncak atau main ke Kopeng? Bentar. Kapan? Nanti sore, bentar. Sore padaku jadwalku udah penuh. Loh, kenapa? Karena kemarin nggak ada Netflix. Hari ini jadwalku Netflix jam 5 sampai jam 9 malam. Habis jam 9 jadwalku ngoding. Nah, nanti jam 11 jadwalku ngapain lagi? Jam 1 tidur. Jadi teman-teman, dia udah punya jadwal, nggak bisa diganggu. Jadwal kamu liburan udah dibuat jadwal liburannya. Misalnya jadwal liburannya hari Sabtu ke mana gitu, ya harus ke situ. Jadi kalau teman-teman ngajak dia liburan ke tempat lain nggak mau karena dia udah punya jadwal. Itu TCP. TCP itu reliable, bagus, cerdas. Kenapa cerdas?
Karena nanti kalau TCP itu yang namanya TCP itu segmen itu diurutkan. Kalau IP kan tidak diurutkan ya paketnya. Kalau TCP segmennya diurutin. Makanya kita harus punya teman seperti TCP dan IP. Makanya kalau kalian cari TCP pasti, kenapa ke sini? TCP pasti temennya IP. IP pasti temennya TCP, ya. Jadi si IP yang tidak reliable punya temen yang reliable. Sedap, ya. Itu baru jodoh dalam hidup, ya. Gak bisa dua-duanya unreliable. Kalau dua-duanya unreliable, wah rumah tangga kacau. Penuh dengan kembang api, ya. Nah, tapi kalau dua-duanya terlalu reliable, rumah tangga sunyi senyap. Ya. Sunyi senyap banget. Bahkan komunikasi semua via WA, nggak ngomong, gitu ya. Mau makan apa? Bakmi goreng. Ya udah GoFood, selesai. Jadi teman-teman TCP IP itu, Pak Vince mau ngomong apa? TCP IP memang jodoh. Ada bicara di seluruh dunia TCP IP jodoh. Jadi TCP IP itu di level transport, itu dikawinin sama IP di level network. TCP bisa diandalkan, IP tidak bisa diandalkan. Pak, kenapa orang zaman dulu buatnya seperti itu? Karena begini, mereka orang zaman dulu buat itu pintar banget ya. Orang zaman dulu itu memang lebih pintar, dia melihat masa depan. Dia udah tahu jaringan internet bakal dipakai seluruh dunia. Kalian tahu jaringan internet dipakai untuk apa awalnya? Untuk Department of Defense, untuk Departemen Pertahanan. Awalnya cuma untuk mengirimkan pesan-pesan untuk para spy Amerika yang ada di luar Amerika. Kemudian dipakai oleh akademisi, lalu dipakai oleh masyarakat umum. Yang menciptakan TCP IP itu sudah tahu suatu hari jaringan ini akan berkembang dengan pesat. Kalau kita butuh perkembangan yang pesat, nggak bisa pakai TCP saja. Karena kalau pakai TCP saja harus teratur. Kalau teratur tuh kayak gini loh. Kalian nonton YouTube ya. Klik nyalain YouTube nih. Pengennya nyalain YouTube sambil ngerja online, bener nggak sih? Ya, pengen dengerin musik online, nggak bisa. Loh, kenapa Pak? Kan TCP harus strict. Kamu mau pakai apa nih? Mau pakai jaringan untuk apa? Tapi IP bilang, jangan gitu dong. Jangan gitu, udah kita kirim aja, bantu dia kan mau kerja, dibantu sama dia. Jadi TCP IP itu kayak temenan banget, mereka benar-benar pasangan hidup. Jadi IP, lo gimana sih paket gak urut, sini aku yang urutin, sedap gitu ya. Tapi TCP kamu jangan terlalu kaku, hidup itu harus nyantai juga gitu. Jadi makanya kalian menikmati banget internet ya. Tapi memang kadang-kadang internet jadi aneh ya. Kadang-kadang lagi dengar Spotify, kok ganti lagu sendiri? Nah, wajar. Ada sisi-sisi IP-nya, tapi ada sisi TCP-nya juga yang buat urut. Teman-teman, kalian belajar jaringan komputer, intinya TCP IP. TCP bisa diandalkan, IP tidak bisa diandalkan. Nanti kalian baca TCP connection oriented, IP connectionless. Loh, Pak, ini tanggung jawab untuk mengirimkan paket, tapi connectionless ya. Jadi gini, mau alamatnya berubah, dikirim dulu paket. Itu connectionless. Definisi connectionless itu gini, dia nggak tahu tujuannya masih ada atau tidak, pokoknya dikirim. Kalau TCP nggak bisa teman-teman. Kalau dia mau ngirim segmen, dicek dulu masih ada nggak, alamatnya bener nggak, baru dikirim. Itu namanya connection oriented. Wah ya, temen yang baik banget. Yuk kita main ke rumahnya si siapa? Namanya siapa Mbak? Reva. Nah, mau main ke kosannya Reva atau rumahnya Reva. Kita kabarin dulu Reva kita mau datang. Nggak usah, kalau Edi bilang datang aja udah main, kalau nggak ada kita cari aja klub deket situ, ya kan? Nah si temannya situ, jangan gitu, masa kita bertamu nggak ngabarin dulu. Nah TCP itu temen yang ngabarin dulu, Reva aku mau main ke rumah kamu ya. Oh aku lagi nggak ada, oke nggak jadi gitu. Kalau yang satu udah datang aja, gedor aja kosannya, masih tidur gedor aja. Kalau dia marah-marah kita cari kafe, jangan klub. Bahaya banget gue ngomong. Nggak dihapus tolong rekamannya. Ya ke kafe gitu, cari kafe dekat rumahnya Reva. Jadi teman-teman, connectionless itu nggak peduli, ini masih ada atau nggak, dikirim aja paket. Nah, dengan kalian punya gambaran seperti itu, sekarang bayangkan, berarti IP ini nggak punya jaminan kualitas layanan, catat ya, itu penting. Dan dia tidak punya jaminan security. Harusnya kalian sudah dapat jawaban. Harus ada bantuan untuk IP ini, ya, oke. Sekarang kita tunjuk lagi orbital ya. Wah, kita pakai kecepatan MOS. MOS ini akan berhenti di mana? Iya. Ya. Nikolas
Subert, ada nggak? Ada nggak Nicholas Subert? Ada, yuk Nicholas. Wih, Nicholas, kamu maju ke depan dikit. Maju ke depan yuk, biar suaranya bisa masuk mic. Yuk, sini. Sampaikan. Silakan. Atau kamu harus lihat baca, harus membaca. Oh, ya sudah nggak apa-apa. Dari sana aja nggak apa-apa. Kita coba dengarkan yang lainnya, perhatikan Nicholas Subert. Bagaimana terkait kualitas layanan dan juga security, Nicholas, hasil pencarian kami. Susah ini emang IP. Bagaimana? Hubungan IP dengan kerjaan kualitinya. Di security IP itu bisa dilacak. Oh, oke. Terus jadi jika tidak dikelola dengan benar, IP ini banyak kelasnya. Oh iya, betul. Terus betul. Memang betul. Betul sekali. Terus IP ini bisa difilter lalu lintasnya pakai firewall, VPN, sama IDS. Oke. Apa namanya ID? IDS atau IDS. Terus lagi? Ada lagi yang ditemukan? Kualitas jaringan. Oke, kualitasnya cukup, nanti saya yang lain aja. Kita berikan aplaus untuk Nicholas, terima kasih. Betul, IP tidak punya security. Loh, Pak, mengirimkan paket data, Pak. Di situ ada nomor rekening saya. Pak, itu ada transferan dari orang tua saya, Pak, di situ. Nggak ada security. Nah, lalu diciptakan namanya lapisan fake layer, ya, di IP. Udah ada yang ketemu nggak namanya apa? Ada yang ketemu nggak? Namanya apa? Oh bukan, layernya. Akhirnya diciptakan suatu layer tambahan di network, gitu ya, nggak masuk dalam teori, khusus untuk security. Apa namanya? Depannya I, belakangnya C. Apa? IPsec. Ya, IPsec. Sec, Pak, Bapak ngomong sec, SEC, IPsec. IPSEC. Bacanya IPsec sih. Ya, IP security. Jadi itu membantu untuk meningkatkan keamanan tadi, Nicholas. Untuk IP. Makanya namanya IP security. Kenapa namanya bukan IP security, Pak? Kenapa disingkat IPsec? Saya juga nggak tahu. Ada modus-modus tersembunyi yang membuat nama itu ya. IP secure. Jadi IP secure itu adalah layer untuk meningkatkan keamanan IP. IP kan tadi nggak aman. Kirim paket nggak aman, padahal di situ ada uang kamu di situ, bener nggak? Ada video kita di situ, ada foto kita di situ. IPsec, IP secure, ya. Oke, jadi itu kata kuncinya. Pak, itu ngapain Pak di situ? Oh, dikasih lapisan baru, tambahan baru. Ya. Dunia gini loh, zaman dulu kan pemikirannya jaringan akan dipakai untuk hal-hal yang baik, ya. Yang mendatangkan kebaikan untuk sesama, mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, gitu kan. Tapi kan orang nggak nyangka ternyata dipakai untuk hal-hal yang tidak baik juga ya. Dicurilah datanya, diterobos datanya. Barulah IPsec itu 2000-an baru ada, ya. Sekarang udah canggih. Saya tuh pernah main IPsec, itu kayak buat rules gitu loh. Nanti rules itu ditanam dalam dalam server. Wah, dahsyat banget saya bilang. Jadi dia pakai bahasa kayak bahasa kayak bahasa assembly gitu. Salah satu pengaturannya, tapi sekarang udah lebih bagus, udah di atas ya. Pengaturannya udah lebih high level. Makin kesini kan makin high level, nggak lagi low level. Nah, yang kedua kualitas layanan jaringan. Nah, bagaimana kita bisa menjamin kualitas jaringan? Mas sebelahnya Mas Jojo siapa? Siapa? Steven. Apa Steven? Terkait kualitas jaringan di IP. Kalau tadi security sudah terjawab nih, ada IPsec. Wih, Pak Prabowo lewat. Steven, bagaimana Steven? Wah, helikopternya dia. Kualitas jaringan, kualitas layanan tepatnya ya. Quality of service ya, kualitas layanan, bukan kualitas jaringan. Mohon maaf salah. Bagaimana kualitas layanan? QoS betul. Bagaimana dia menjamin QoS-nya? Caranya. Kalau sifatnya tadi nggak berantakan gitu, sifatnya gimana dia menjamin kualitas layanan?
ID-nya perlukan semua paket yang sama. Mohon maaf gimana? ID perlu paket yang sama. Perlu paket yang sama. Kurang dalam, kita berikan aplaus dulu buat Steven. Ada yang mencoba menjawab bagaimana IP yang unreliable ini bisa tetap memberikan layanan yang bagus? Bagaimana Mas? Menemukan sesuatu nggak? Ini yang siap liburan ke Bali nih kelihatan ini ya. Kemejanya bagus ini, wah keren. Ya udah siap dia di pantai. Saya juga, saya pengennya ke pantai. Bukan pantai yang ini, tapi pantai Bali ya. Gimana Mas? Kualitas gimana ya kok? Available tapi kualitas harus dipertahankan gimana? Kualitas layanan. Kurang tahu? Oke, coba tanya lagi deh, tanya lebih detail. Teman-teman, saya kasih kesempatan yuk. Tanya lagi, gimana ya? Kalau IP sifatnya unreliable gini-gini, gimana menjamin kualitas layanan ya? Kualitas layanan, QoS-nya ya, bagaimana menjamin QoS-nya? QoS, Quality of Service disingkat QoS. Bagaimana ini? Ayo, temukan, kritis ya teman-teman ya. Cari jawabannya. Kalau perlu pecahkan saja gelasnya. Kualitas layanan unreliable tapi dia bisa bagaimana ya? Masalah berat ini. Saya nggak bisa dengar lagu kesukaan saya ini kalau kualitasnya nggak bagus, betul ya? Gimana? Temuannya apa? Bisa cerita sedikit? Kalau IP sifatnya begini, bagaimana ya dia bisa memberikan kualitas layanan yang baik? Ayo teman-teman. Ada caranya? Bagaimana? 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 Enggak lihat. Mas, bagaimana Mas? Bagaimana? Enggak. Apa yang kamu temukan dari pencarian itu? Silakan ceritanya. Jadi kalau yang untuk yang unreliable itu dalam router modern itu diimplementasikan teknik untuk memverifikasi dan memprioritaskan lalu lintasnya. Lalu lintasnya diprioritaskan ya, betul. Ada lagi? Kemudian kalau untuk yang tidak ada kendali pada lalu lintas itu dia TCP memiliki mekanisme congestion control. Iya. Secara Yang TCP-nya ya. Kalau IP-nya nggak ada ya. IP-nya cuma tadi aja ya, membantu prioritas paket aja ya. Iya. Oke, kita berikan aplaus. Thank you. Sangat. Ya, ada lagi yang mau nambahkan sebelum saya tutup sesi ini? Kita lanjutkan materi tentang addressing. Ada? Tidak ada? Tidak ada. Jadi, memang susah untuk dijawab. Kalau Pak Fejo disuruh menjawab kualitas layanan apaan Pak? Ya, tapi bagus tadi temuannya tentang prioritas ya. Jadi paket-paket itu ada yang diprioritaskan. Pak kayak nasabah BCA aja Pak ada BCA prioritas. Ya jelas prioritas. Karena gini, kalian berharap apa ketika Anda dengerin musik sambil bekerjain tugas? Harusnya ketika bandwidth terbatas pun tetap bisa ngerjain tugas ya. Walaupun musiknya mati misalnya, itu misalnya contoh prioritas. Tapi nggak semudah itu sih. Karena pada dasarnya jaringan tidak tahu prioritas bagi kita tuh apa, nggak tahu. Yang dia prioritaskan cuma yang diatur di router. Misalnya, sekalipun internet mati, kalian tahu nggak jaringan yang punya pemerintah yang khusus untuk militer itu nggak mati, ya itu nggak. Jadi memang pada akhirnya yang diatur di router, nggak jaringan komputer nggak tahu yang prioritas bagi hidup kita apa, nggak ada. Tapi dia tahunya ya yang diatur di router bahwa ada nggak boleh mati misalnya. Jadi suatu hari misalnya terjadi internet disaster gitu ya, kan itu yang ditakutkan ya oleh Amerika, China semua ditakutkan itu. Ada bom yang ditaruh di beberapa bom ini tapi bukan bom beneran ya. Bom itu mungkin kayak virus untuk mematikan router-router penting. Kalau router penting mati, satu kota bisa kehilangan akses internet gitu ya. Tiba-tiba begitu akses internet mati di kota itu, di tengahnya muncul zombie. Wah kayak film aja ya, keren. Ya, nah ada komunikasi, tahu-tahu zombinya
banyak beranak pinak. Oke, jadi itu kalian sudah mengerti. Saya berterima kasih Anda sudah mencari ya. Sekarang kita masuk ke materinya terkait dengan apa namanya, materinya terkait dengan delay ya, delay. Oke. Jadi dalam pengiriman data teman-teman dalam routing itu seringkali juga terjadi delay. Oh, gitu. Sebenarnya kita nggak perlu ini ya. Cuma kalau saya cerita doang nggak ada slide-nya. Sebenarnya ini slide-nya juga tidak banyak membantu. Ya, yang buat ini Pak siapa? Dia kayaknya dia kurang passion dalam jaringan komputer ya. Sayang sekali. Jadi gini teman-teman. Nah, ada beberapa jenis delay. Ya, yang pertama adalah transmission delay. Kok Pak tulisannya kecil? Dari sananya kecil. Nanti bisa diperbesar. Anda bisa baca di laptop atau di tablet masing-masing atau di handphone masing-masing. Delay transmisi ini ya delay bergantung pada panjang paket, ya itu transmission ini. Lalu ada yang namanya propagation delay. Kalau propagation delay itu karena dari sifat media, sehingga nanti rumusnya kayak begini ya, distance bagi propagation speed. Jelas kalau medianya fiber optik beda dengan medianya wireless, beda dengan lewat kabel tembaga. Ya, saya udah pernah jelaskan itu ya. Oke. Lalu yang ketiga, ada yang namanya queuing delay. Saya ulangi lagi ya, tadi ada yang terlambat kelihatannya. Transmisi delay itu bergantung pada paketnya, ya. Makanya di sini panjang paket dibagi dengan kecepatan transmisinya. Ya, kalau paketnya terlalu panjang, ibaratnya gini lah, Anda ngirim kotak kecil, sama ngirim kotak segede gaban, kan dorongnya itu udah capek ya, udah lama gitu. Sama kotak kecil beda. Ya, jadi kalau paket lainnya panjang, ya makin besar nih delaynya. Nah kalau propagation itu karena dari sifat daripada media. Media itu punya hambatan, ya makanya disebut juga dengan propagation delay. Kalau distance-nya makin panjang, makin lama delaynya. Begitu juga speed. Nah speednya ini kan bergantung kepada medianya. Ya kalau fiber optik jelas nanti delay propagation-nya kecil, ya. Yang ketiga queuing delay. Nah ini apa Pak? Lah kan paketnya diterima nih Mas Mbak, diterima paketnya, kan harus diproses satu-satu. Nah jadi dalam antrian itu yang namanya delay antrian. Delay antrian, ya. Queuing delay. Singkat aja, ini nggak terlalu, saya rasa juga sebagai ahli jaringan saya bisa bilang ini nggak terlalu penting. Nah yang penting ini, jadi kalau ada N router total delaynya adalah N plus 1 dikali dengan delay transmisi, delay propagasi, lalu delay, nah sebentar ini rumusnya agak kurang tepat ya. Delay transmisi 1, delay transmisi 2 ya. Nanti ditambah N kali D, delay queuing ya. Jadi kalau ada misalnya ada router ya. Routernya saya ambil gambar yang ini aja. Ada router ya. Kita buat besar routernya. Ini routernya ada 2. Teman-teman, routernya ada 2 nih. Ya, betul Pak. Kalau routernya ada 2, berarti N-nya 2. Ya, ini kan ada routernya ada 2 nih. Berarti N-nya 2. Maka waktu masuk rumus N ini 2. Berarti N plus 1, 2 tambah 1. Ya jangan salah ya. Jadi N ini adalah jumlah router dikali delay transmisi 1. Delay transmisi 1 itu yang dari sumber. Dari sumber itu delay transmisi 1. Delay propagasi itu delay yang terjadi ya di dalam router. Nah, delay transmisi 2 itu yang menuju destinasi. Jadi menuju destinasi, Pak, kalau routernya banyak gimana Pak? Nah, kalau routernya misalnya 3 atau 4, tetap lihatnya yang delay TR1 itu yang dari sumber, delay TR2 itu yang menuju destinasi, tujuan. Delay propagasi itu apapun yang terjadi di tengah, walaupun routernya banyak nggak ada masalah. Terakhir delay QU, nanti kalau soal dikasih tahu kok, ya sudah dikasih tahu delay QU-nya berapa. Nah, total delay itu ini rumusnya, ya teman-teman. N plus 1 kali sampai di sini aja, ditambah
delay QU. Kenapa? Karena delay antrian itu kan ada pada setiap router. Ya, setiap router, makanya cuma dikali N saja. Jadi kalian harus hati-hati di situ ya. Kalau saya agak lupa ya, komputer network itu ada exam-nya nggak ya? Coba saya lihat dulu ya. Untuk komputer network, kita jangan sampai salah langkah ya teman-teman. Oke, kita cek dulu untuk jadi jaringan komputer itu ada mid exam kecil banget 15%. Final exam 25%. Assignment tugas-tugas ya. Tugas-tugas jangan lupa disubmit. Final exam 25%. Oke. Nah, final exam sama mid exam ya. Kelas jaringan komputer itu yang ngajar siapa ya? Selain saya. Saya ingin bicarakan kalau bisa final examnya take home test. Sepakat nggak tuh take home test? Sepakat ya? Mid exam aja yang di kelas ya. AOL ya. Ada AOL juga. Nah, ada lab ada AOL juga. Lah, AOL-nya buat apa suruh buat itu? Pakai tracer. Kita baca dulu sejenak ya. Kita baca sejenak. Dari Jakarta, maklum Pak Meja nggak kaget. Nah, kita lihat questionnya apa. Oh iya, bener pakai tracer ini ya Allah. Udah gampang, mahasiswa udah expert semuanya Pak. Ya, disuruh buat ini. Pakai ini. Ini minggu depan juga bisa selesai nih AOL ya. Nggak terlalu susah teman-teman ya. Nggak terlalu susah. Laptop bisa dipotokin nggak ada masalah. Oke, aman. Nanti untuk final exam saya coba usahakan take home test aja. Ya ini kan mata kuliah jaringan komputer. Masa final examnya mau ngapain di kelas? Ya, kalau mid exam udah pasti soal subnetting. Catat ya, catat. Subnetting bakal paling banyak. Ya. Habis ini kan kita masuk address ya, alamat IP. Itu dijamin yang nggak pusing. Yang udah pusing mual. Gak apa-apa, nggak susah kok. Yang ngajar Pak Bejo nanti mudah, ya tenang aja. Tadi saya sampai ke delay. Total delay apa? N+1 dikali delay transmisi 1 ditambah delay propagasi tambah delay transmisi 2 tutup kurung ditambah N kali delay antrian, ya. Udah selesai ya. Oke. Kita udah 60% di materi ini. Oke. Sekarang kita lanjut ke berikutnya ya. Ada pertanyaan, Mas? Angkat tangan? Oh, saya pikir ada pertanyaan. Oke. Sekarang kita akan membahas ini. Ya. Teman-teman, kalau ini mungkin saya langsung kasih soal aja ya. Ini nggak terlalu susah. Physical address kemudian MAC address. MAC address. Nah, sekarang tolong di HP-nya keluarkan IP dan MAC address HP ya. Dibuka ya. Ya. Sudah ya? Sudah. Yuk Mas. IP dan MAC HP-nya. Kalau nggak tahu coba googling. HP-nya apa? Wih, iPhone 17, keren. iPhone 17 Ultra Pro. Ya. Harga 1 miliar 12 juta. Luar biasa iPhone.